Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya teman-teman para audiensi yang mendengarkan. Dan kepada dosen pengampu yaitu Bapak Raja Abu Mansur dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Baik, izinkan saya sebagai moderator untuk memaparkan hasil tugas kelompok dalam bentuk PowerPoint yang telah saya dan rekan sekelompok saya buat, yaitu mengenai materi partisipasi partai publik. Kami dari kelompok 12 yaitu berisikan 2 orang. Yang pertama itu ada Dita Hartawis. Nah, ini rekan kelompok saya. Yang kedua itu saya sendiri, Muhammad Raihan Ramadan. Baik, saya langsung lanjut ke materinya. Oke. Ya, yang pertama itu ada konsep partisipasi politik. Baik, partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik semua negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu induktor utama. Artinya, suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga negara yang bersangkutan juga harus memperhatikan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak, maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan. Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintah negara, melainkan sifat, watak atau karakter masyarakat suatu negara dan berpengaruh yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, partisipasi politik menjadi kajian penting dalam sosiologi politik. Di samping juga menjadi kajian ilmu politik. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pars, yang artinya bagian, dan spare atau sipasi, yang artinya mengambil. Bila dihubungkan berarti mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participle atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung. Memengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu atau pemilihan umum yang sering kita sebut dalam kegiatan sehari-hari. Menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau contacting, atau lobby-in dengan pejabat pemerintah, atau juga bisa dengan anggota parlemen, dan menjadi anggota partai salah satu gerakan sosial dengan direct session-nya, dan sebagainya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pengertian partisipasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Michael Rush Philip Althoff. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik menurut Michael Rush Philip Althoff. Yang kedua itu ada ahli Kevin R. Hardwick yang menyebut bahwasannya partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.
Baik, yang ketiga itu ada ahli Herbert McCloskey, yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Baik, yang terakhir ini bagian saya yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik. Poin yang pertama itu A, partisipasi aktif. Bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Poin yang kedua itu ada B. Nah, isinya itu bentuk partisipasi partisipasi bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati peraturan atau perintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah. Baik, selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Dita Hartawis. Kepada Dita Hartawis, saya persilakan. Nama saya Dita Hartawis, NIM saya 22101013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok. Kita masuk pada tingkatan partisipasi politik. Yang pertama ada pejabat, partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Kedua, petugas kampanye, anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan dalam proyek-proyek sosial. Ketiga, menghadiri rapat umum anggota partai atau kelompok kepentingan. Membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, Rawls dan Althoff, yang pertama menduduki jabatan politik atau administratif. Kedua, mencari jabatan politik atau administratif. Ketiga, keanggotaan aktif suatu organisasi politik. Keempat, keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Kelima, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik. Keenam, keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik. Dan yang terakhir, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik atau voting. Kemudian kita masuk pada fungsi partisipasi politik. Arbit Sanit memandang ada 3 fungsi partisipasi politik. Yang pertama, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya. Kedua, beserta sistem politik yang dibentuknya sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan. Ketiga, sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan menjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, hura-hura, dan kudeta. Partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintahan. Untuk kepentingan pemerintahan, partisipasi politik mempunyai fungsi sebagai yang pertama untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah. Kedua, sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Kemudian ada tujuan partisipasi politik. Yang pertama, untuk mendukung program-program pemerintah. Artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan. Kedua, sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
Ada yang namanya faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik. Faktor pendukung yang pertama, adanya kepekaan seseorang pada pematik politik, di mana dapat dilihat melalui kontak pribadi ataupun organisasi, di mana seseorang menjadi tertarik berpartisipasi dalam politik, karena aktif dalam organisasi ataupun melihat media massa. Kedua, berkenaan pada karakteristik sosial yang berpengaruh pada partisipasi politik. Meskipun status pemilih pemula berbeda satu dengan lainnya, terdapat banyak yang peduli terhadap hak politiknya. Ketiga, sistem partai dan sistem politik suatu negara mempengaruhi dinamika pemilih pemula. Dalam negara demokratis, seseorang condong untuk berpartisipasi karena mencari dukungan massa. Keempat, terdapat perbedaan regional yang mempengaruhi perbedaan tingkah laku individu. Daerah yang kondusif akan menghasilkan pemilih pemula yang berpartisipasi karena keinginan pribadi tanpa paksaan. Kemudian ada faktor penghambat, apatis atau masa bodoh. Dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala. Sinisme menurut Agrar diartikan sebagai kecurigaan yang busuk dari manusia. Dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya dan dianggap partisipasi politik dalam bentuk apapun sia-sia dan tidak ada hasilnya. Alienasi menurut Len sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintah. Masyarakat dan kecenderungannya berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil. Anomia yang oleh Len diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan, nilai, dan ketiadaan awal dengan kondisi seseorang individu, mengalami perasaan ketidakefektifan, dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak. Baik, telah sampai di ujung presentasi kami ucapkan terima kasih teman-teman, para audiensi yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Pak Raja Abu Mansur atas kekurangan dari presentasi kami. Baik, saya akhiri dengan satu bait pantun. Baik, burung elang terbang tinggi, sehingga sebentar di atas dahan. 10 jari kami angkat tinggi, salah dan khilaf kami tolong dimaafkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk semuanya.